Jemaat GKJW Tunjung Sekar yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat membangun ibadah bersama keluarga dengan cara online, di mana pada pagi hari ini ibadah kita akan dilayani oleh Guru Injil Sri Pinto. Kami atas nama Majelis Jemaat GKJW Tunjung Sekar berharap saudara-saudara semua dalam keadaan sehat dan tetap menjaga kesehatan dengan cara berpola hidup sehat bersama dengan keluarga saudara masing-masing. Kita akan bersama-sama masuk dalam peribadahan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang ketiga. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama hari ini datang kepada Tuhan dan di dalam hati kita mengatakan demikian. Pokok pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta Sang Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Jemaat disilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema ibadah pada hari ini yaitu firman Kalik Semesta. Baik Ibu Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya melalui Kidung Jemaat nomor 240A. Kita pujikan bait yang pertama. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan
Jemaat Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kalau mau menyadari, kita merasa paling benar di antara saudara-saudara kita. Dan kita merasa paling hebat di antara saudara-saudara kita. Itulah yang sering terjadi dan sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kita. Oleh karena itu, di kesempatan yang indah ini, mari Ibu Bapak Saudara, kita datang kepada Tuhan mohon pengampunan dan kita satukan hati bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Tuhan, kami bersama-sama datang padamu, mengucap puji syukur dan terima kasih, karena Tuhan sampai saat ini memelihara hidup kami. Terlebih Tuhan memberikan kesempatan kepada kami semuanya bersama-sama untuk membangun ibadah memuji, memuliakan nama. Hari demi hari Tuhan senantiasa menyertai memelihara kami. Terlebih Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan kami hari demi hari. Itu adalah wujud kasih Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa di dalam kehidupan kami hari demi hari sering tidak mampu mengasihi Tuhan. Kami sering merasa paling hebat dari yang lain. Kami merasa paling benar daripada yang lain. Oleh karena itu ya Tuhan, di kesempatan yang indah hari ini, kami mohon Tuhan mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami di dalam bersama-sama membangun ibadah ini boleh benar-benar layak di hadapan Tuhan. Sehingga kami semuanya dimampukan untuk melakukan firman-Mu, kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Bapa dalam surga, di dalam kami bersama membangun ibadah hari ini, awal, pertengahan hingga akhir, kami mohon Tuhan membimbing, menyertai, memimpin, terlebih menguasainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Mazmur 32 ayat yang kelima, yang demikian. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidak ku sembunyikan. Aku berkata, aku dan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ibu bapak saudara, marilah dengan berita anugerah ini sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita memberikan salam kepada keluarga kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan menyanyi lagu KPJ nomor 111. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua. Gusti Yesus pamarto, parang ingkang sampurna, krana ngungsi Gusti, kula dipun ayomi, srana rahe Sang Kristus, gesang kula tinebus. Datan badhe nayani, datan saged ngluari, sagung pandama kula
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama memasuki pelayanan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini dari Matius 21, dari ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-32 yang akan dibacakan oleh salah satu Bapak atau Ibu majelis. Disilakan. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sebelum membaca firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, agar Roh Kudus saja yang bisa bersama dengan kita di dalam menghayati firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Bapa yang sorgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini ya Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kasih setiamu. Kami Tuhan berikan keselamatan selama istirahat kami semalam. Kami boleh bangun pada hari ini dengan penuh kesukacitaan, sehat, dan kami dapat menikmati hari baru pemberian-Mu. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu untuk membaca dan menggumuli firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk membaca firman-Mu dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami mampu memahami dan menjalani firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Jamah dan urapi dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk Bapak G. Sri Pinto, yang akan menguraikan firman-Mu, agar semua firman-Mu dapat berjalan dengan lancar dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan diambil dari Matius 21, ayat yang ke-23 sampai 32. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, 'Yang terakhir.' Kata Yesus kepada mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu,
dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang berbahagia adalah kita semuanya yang mau membaca firman Tuhan, merenungkannya, terlebih-lebih melakukan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah kita hari ini, judulnya adalah firman yang merangkul perbedaan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perbedaan selalu ada di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Perbedaan adalah hal yang tak terelakkan. Perbedaan memang akan selalu ada. Namun bukankah sesuatu hal yang menyedihkan? Ada orang sejak kecil untuk saling membenci saudaranya karena perbedaan prinsip. Karena punya masalah tetangga dengan tetangga, saling membenci. Karena warisan saudara dan saudara menjadi saling membenci dan diturunkan kepada anak-anaknya. Akhirnya yang berbeda dianggap hama yang sebisa mungkin harus dihabisi. Ada kebiasaan yang berbahaya, ketidaksukaan yang berbeda dipelihara sebagai hal yang seolah wajar. Ketidaksukaan perbedaan itu ditampilkan juga jelas oleh para imam-imam kepala dan tua-tua Israel kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan kelompok mereka. Kok berani-beraninya mengajar di bait Allah yang adalah wilayah mereka, dan tidak peduli apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus sudah terkenal dan Tuhan Yesus sering mengkritik kelompok Yahudi. Dia harus disingkirkan dari tempat itu. Mungkin kalau situasinya aman saja. Misalnya Tuhan Yesus boleh mengajar di tempat lain, tidak apa-apa. Tetapi Tuhan Yesus kali ini dianggap sudah masuk wilayah mereka. Dalam situasi yang biasa-biasa saja, perbedaan kadang tersamar, Bapak Ibu serta saudara. Tetapi kalau yang berbeda itu masuk wilayah mereka, maka yang berbeda itu menjelma menjadi ancaman. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, awalnya para imam-imam, tua-tua Yahudi, dan ahli Taurat atau pejabat Sanhedrin, itu mereka memprotes dan menanyakan kepada Tuhan Yesus, yang pada intinya meminta jawaban Tuhan Yesus. Dengan kuasa apakah engkau melakukan hal-hal itu? Namun pada akhirnya ibu bapak saudara, justru mereka yang mendapatkan kecaman dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan demikian, saudara-saudara, meskipun kamu melihatnya, meskipun kamu melakukannya, tetapi kemudian tidak menyesal dan tidak bertobat. Terlepas dari sikap mereka mau menjebak Tuhan Yesus atau sekedar ingin mendengar jawaban dari Tuhan Yesus yang mempertanyakan kuasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus,
namun mereka selaku pejabat, yaitu pejabat Sanhedrin atau tokoh agama yang sangat menguasai, yaitu masalah-masalah keagamaan. Pastinya mereka tidak perlu tanya, karena mereka sudah mengetahui kuasa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan yang selalu diperbuatnya di hadapan mereka. Sehingga ketika Tuhan Yesus bertanya kembali tentang asal baptisan Yohanes, sebenarnya sudah menjawab secara tersirat atas pertanyaan mereka. Karena Yohanes juga secara umum telah dianggap melakukan tugas kenabian yang berasal dari Allah, dan bahkan Yohanes pun menyatakan di depan umum, di hadapan orang banyak, bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Hal ini ditegaskan dalam Yohanes 5 ayat 33, Yohanes 3 ayat 26 sampai 30, dan Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan 37. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan Tuhan Yesus tentang baptisan Yohanes telah memperlihatkan bagaimana sikap mereka yang kelihatannya taat dan dekat kepada Tuhan dan patuh, namun hatinya jauh dari sikap ketaatan untuk melakukan hal itu. Hal ini semakin diperjelas Bapak Ibu saudara oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan tentang dua anak yang mana mereka sebagai pejabat, yaitu pejabat Sanhedrin atau tokoh agama, telah diposisikan sebagai anak yang kelihatannya taat, yang patuh pada Tuhan, namun tidak berbuat dalam ketaatannya itu. Merasa dirinya benar dan tidak melakukan pertobatan. Sementara pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal, mereka membutuhkan pertobatan setelah mendengar seruan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perumpamaan itu seharusnya anak yang dapat dianggap layak melaksanakan perintah bapaknya. Namun jika melihat perumpamaan Tuhan Yesus ini, kedua anak tersebut sebenarnya tidak ada yang dianggap layak di hadapan bapaknya. Mengapa demikian Bapak Ibu saudara? Karena anak yang pertama, jawaban yang kelihatannya taat, tetapi tidak melakukan perintah bapaknya. Sedangkan anak yang kedua, jawaban yang dilakukannya adalah jawaban yang membantah bapaknya. Sehingga mereka semuanya tidak melakukan perintah bapaknya dengan baik. Namun ibu bapak saudara, akhirnya terlihat juga siapa yang dianggap layak di hadapan bapaknya, yakni anak yang kedua, yang semula membantah, menentang, namun timbul penyesalan dan pertobatan, dan akhirnya pergi melakukan perintah bapaknya. Perilaku kedua anak tersebut tidak dapat dibenarkan sebagai seorang anak yang semestinya turut atas perintah bapaknya. Tetapi dapat dilihat bahwa ternyata anak yang kedua dilayakkan oleh Tuhan hanya karena penyesalan dan mau bertobat atas sikap yang salah kepada bapaknya. Demikian halnya kita, ibu bapak saudara, di hadapan Allah. Sesungguhnya seorang pun kita tidak ada yang benar di hadapan Allah.
hanya karena kasih Allah yang menyerukan sebuah pertobatan, kita dilayakkan menjadi anak-anak Allah yang setia dan taat, sehingga jika diperhadapkan dengan sikap yang dilakukan oleh para pejabat, yaitu pejabat Sanhedrin, Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, meskipun kamu melihat, meskipun kamu merasa taat, meskipun kamu merasa setia kepada Tuhan, tetapi kamu tidak menyesal dan tidak mau bertobat, yang menganggap diri mereka yang benar tanpa perlu bertobat, dan mereka merasa nyaman atas praktek-praktek keagamaan yang telah mereka jalani selama ini. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya yang aktif dan rajin beribadah, kita bisa jadi berada di zona nyaman karena merasa dirinya benar di hadapan Tuhan, seperti yang dialami, yang dilakukan oleh pejabat Sanhedrin. Karena merasa benar, seharusnya menyadari bahwa yang dilakukan itu adalah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang seharusnya mereka mau mengubah perilaku-perilaku yang jahat, perilaku-perilaku yang tidak benar, dan mereka harusnya bertobat. Sehingga dengan cara demikian, maka mereka dimampukan dan bersedia untuk mengasihi sesamanya, terlebih-lebih mau mengampuni semua dosa-dosanya dan dosa sesamanya. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah pertanyaan demikian, ibu bapak saudara. Bapak ibu saudara, apakah kita juga masih seperti anak yang pertama? Walaupun kelihatannya taat, walaupun kelihatannya setia kepada Tuhan, namun di hadapan Tuhan ternyata tidak melakukan kebenaran. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sedangkan anak yang kedua walaupun berbuat dosa tetapi menyesal atas perbuatannya dan bertobat di hadapan Tuhan. Justru anak yang kedua ini bapak ibu saudara yang berkenan di hadapan bapaknya. Oleh karena itu ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semoga kita dimampukan melepaskan semua dosa-dosa di hadapan Tuhan. Semoga kita dimampukan untuk menyadari segala perilaku perbuatan kita, praktek-praktek yang tidak benar di hadapan Tuhan, sehingga dalam kehidupan kita hari demi hari layak di hadapan Tuhan, dan kita dimampukan oleh Tuhan mampu mengasihi saudara-saudara kita. Bahkan ada kesediaan untuk mengampuni saudara-saudara kita atau sesama kita. Semoga ibu bapak saudara dalam kehidupan kita sehari-hari dimampukan melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan, sehingga pada saatnya Tuhan akan membenarkan kita. Karena kita memperoleh pengampunan dari Tuhan, maka kita akan hidup pada saatnya bersama-sama dengan Bapa di surga. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita memasuki saat teduh.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita untuk memperbarui iman kita dengan mengucapkan iman rasuli. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pulang dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya sekarang kita mempersembahkan persembahan kita. Adapun firman Tuhan yang mendasari persembahan ini dari Mazmur 4 ayat yang ke-6 yang demikian. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 462, bait yang pertama sampai yang keempat. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Ajarku mengatur maksud hidupku, jangan mementingkan hanya diriku. Tuhan yang abadi, bina hatiku, menunjukkan kasih kan sesamaku. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati. Kita masuk dalam doa syafaat. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur pada hari ini, karena Tuhan telah memberikan firman bagi kami yang indah, bahwa kami sering di dalam kehidupan kami sehari-hari merasa benar, bahkan sering menyalahkan sesama kami, seperti yang dilakukan oleh pejabat-pejabat Sanhedrin. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami hari demi hari semakin mampu mengoreksi diri kami, mengoreksi kesalahan kami, sehingga setiap hari kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, hari ini kami mohon ya Tuhan, biarlah dalam pelayanan kami, jemaat kami, khususnya Jemaat-Mu Jemaat Tunjung Sekar,
dalam pelayanannya, baik itu melalui ibadah tatap muka atau outline dan juga ibadah online, melalui juga ibadah-ibadah keluarga dengan rekaman suara. Biarlah melalui pelayanan-pelayanan seperti itu, semuanya boleh menyapa warga jemaatmu, Jemaat Tunjung Sekar. Biarlah warga Jemaat Tunjung Sekar dalam situasi pandemi COVID-19 ini tetap setia menjalani hidupnya di dalam Tuhan dan selalu melakukan kehendak-Mu dalam kehidupannya sehari-hari. Biarlah ya Tuhan pelayanan jemaat-Mu di Jemaat Tunjung Sekar ini mulai dari anak-anak hingga adiuswa, kami hanya menyerahkan kepada. Biarlah kami juga berdoa buat Ibu Pendeta, Guru Injil, Bapak Ibu Majelis, Penatua dan Diaken, dan bahkan badan-badan pembantu yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan berkati, beri kelancaran, terlebih Tuhan berkati dalam kehidupannya sehari-hari, Tuhan berikan kesehatan, sehingga mereka semuanya boleh melakukannya semuanya dengan sukacita. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit, baik di rumahnya masing-masing maupun di rumah sakit. Kami berdoa dari saudara-saudara kami mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 10. Hadir ya Tuhan di tengah-tengah mereka, berikanlah mereka penghiburan, kekuatan, sehingga damai sejahtera-Mu selalu ada di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa biarlah walaupun di tengah-tengah kesusahan, kesedihan, mereka tetap setia, selalu berharap bahwa tempat damai sejahtera hanya Tuhan Yesus sendiri. Untuk itu ya Tuhan, berikanlah mereka kekuatan iman dan ketabahan di dalam menjalani hidup di masa-masa tua yang mengalami sakit penyakit yang dialaminya. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi seluruh warga jemaat-Mu, Jemaat Tunjung Sekar. Dalam usahanya, dalam pekerjaannya, Tuhan berkati, Tuhan beri kecukupan, beri kelancaran, sehingga di dalam mencukupkan kebutuhannya sehari-hari, mereka dimampukan oleh Tuhan, karena mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati kehidupan mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat para pemerintah, pejabat yang saat ini sedang gencar-gencarnya menangani yaitu COVID-19 Corona, yang bertujuan agar semakin hari semakin sirna, semakin hilang. Oleh karena itu kami berdoa buat seluruh warga negara, biarlah mereka mentaati, melakukan kegiatannya atau melakukan kegiatan kesehatan melalui protokol yang ada. Dengan cara ini berangsur-angsur virus corona akan serga sirna dan habis, akan pulih kembali. Kami juga berdoa buat Bapak Presiden yang saat ini sedang gencar-gencarnya untuk menangani virus corona, yang bertujuan agar segera sirna dan pulih kembali seperti sedia kala. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon biarlah seluruh warga negara Indonesia mereka sadar untuk melakukan protokol kesehatan, yaitu berusaha menjaga dirinya masing-masing. Dengan cara demikian, maka penyebaran, penularan corona akan segera sirna dan pulih kembali seperti sedia kala. Kami juga berdoa buat Bapak Presiden yang saat ini juga berusaha untuk memajukan bangsa negara kami, negara Indonesia ini. Dan bahkan ada orang-orang yang berusaha menggulingkan pemerintahan Jokowi. Untuk itu urungkan ya Tuhan niatnya,
dan biarlah mereka justru berbalik dan berusaha untuk mendukung program pemerintahan yang dilakukan oleh Jokowi, sehingga semuanya pulih akan memajukan bangsa negara kami penuh dengan kemakmuran dan sukacita dan adil, sehingga bangsa negara Indonesia menjadi bangsa yang makmur, adil dan damai sejahtera. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan dalam kehidupannya dimanapun mereka berada, baik dalam keluarga, dalam pekerjaannya, dalam masyarakat. Ya, mereka senantiasa Tuhan mampukan untuk melakukan semuanya dengan benar, dan akhirnya mereka satu persatu menuju kedamaian dan ketentraman. Dengan cara demikianlah mereka dimampukan untuk membawa terang yang Tuhan berikan kepada mereka. Bapa dalam surga, pada hari ini kami juga teringat akan saudara-saudara kami, orang tua kami, KPAY. Tentunya mereka ingin sungguh menerima sapaan dari Tuhan. Tetapi saat ini banyak berbagai cara-cara dari jemaat untuk melakukan sapaannya melalui ibadah online dan lain sebagainya. Biarlah melalui seperti itu mereka juga merasakan bahwa Tuhan menyapa mereka dan mereka tetap ada sukacita dalam kehidupannya hari demi hari. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat persembahan yang sudah dikumpulkannya dari seluruh warga jemaat-Mu. Tuhan berkati, Tuhan sucikan, biarlah semuanya boleh menjadi berkat pelayanan kami, utamanya jemaat-Mu di Jemaat Tunjung Sekar ini. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang Tuhan tugasi untuk mengelola persembahan. Kami yakin dan percaya bahwa mereka semua melakukan itu hanya semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Berkati mereka Tuhan dalam upayanya. Bapa dalam surga, inilah suruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan doa Bapa kami serahkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita sebagai orang percaya sudah diberkati oleh Tuhan. Marilah kita menjadi berkat bagi sesama dan melakukan kehendak Tuhan dengan cara melakukan praktek-praktek kebenaran di hadapan Tuhan, di dalam pekerjaan kita masing-masing, dimanapun kita berada.
serta mohon hikmat dan pengertian dari Tuhan, agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita memuji nama Tuhan melalui kidung jemaat nomor 457, kita pujikan bait yang pertama. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Saudara-saudara, mari kita mohon berkat dari Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala